Hello, guys. Welcome to Exploring Literature. So today, I'm so sorry if there are so many background noises. Yeah, I cannot contain it. Okay. Untuk malam ini kita akan adakan Zoom. Ya. Ini hanya mengganti materi yang kemarin that I promised you that I would make one. So here it is. So today's topic would be about cinema, okay? So today's class would be around 1 or 3 minutes, yeah, 3 minutes long. A movie is an art. Of course, yeah, a movie is an art. So in order to appreciate a movie, that you should go beyond what you have just learned. Jadi kalau kalian ini selama ini mungkin melihat film itu hanya sebatas apa ya, sebuah entertainment, oke, okay? Dan di mana kalian itu bisa menangis dan tertawa di dalamnya. But I hope mulai sekarang kalian sudah bisa mulai kritis, ya. Meaning that ketika kalian nonton film, wah ini filmnya tentang feminism, tentang Marxism, tentang apa di dalamnya pasti ada isu tentang psychology, ya, dalam arti kita kemarin membahas psychoanalysis gitu ya. Nah, kita harus bisa nge-relate ya hal-hal tersebut. Jadi sekarang udah bisa kalian itu dianggap sebagai mahasiswa dalam arti memiliki knowledge yang orang pada umumnya tidak punya, yang tidak miliki gitu ya. So I hope you could discover the ideologies found in the movie ya. Pasti di setiap film itu ada ideologi. Enggak mungkin seseorang membuat film tanpa ideologi, landasan ideologinya, enggak mungkin ya. So, gitulah. Okay, what is cinema? So, cinema series of still photographs on film projected in rapid succession onto screen by means of light. Jadi basically itu entah itu kalian nyebutnya cinema, movie atau apa ya, screen gitu ya. Itu ya it refers to the same thing gitu ya. Film, movie, cinema. Film, movie, cinema itu adalah refers to the same thing. Maknanya ya tetap tentang ini ya moving moving images gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau zaman dulu itu kayak gini ya teman-teman, diambil dari kamera gitu, fotografi gitu dikumpulin hingga akhirnya menjadi ya kalau sekarang kita bikin kayak gini mungkin animasi lah ya, film animasi itu menggunakan teknik yang sama kayak gitu. Kalau film sekarang karena udah ada kamera yang canggih, hingga nggak usah lagi ngambil dari collection of photographs gitu kan, kayak gitu. Kalau zaman dulu masih kayak gini ya, hitam putih, and then mereka dikumpulin satu persatu gambarnya, and then they will membuat seriesnya dari filmnya dari ini, series of photographs gitu ya. Oke, next ada juga plot and story. So kalian mungkin sering mendengar banget kayak apa itu plot dan story. Dan ini kadang-kadang kita suka let's say kita itu mencoba untuk meraba maknanya gitu kan, ketika kalian baca resensi film atau review gitu kan, suka ada plotnya gini-gini, story-nya gini-gini. Nah itu kita akan ngebahas dikit aja lah. To understand plot and story better, I'd like to make an example out of it gitu kan. Contoh nih di film kriminal gitu kan, kalian sering nonton tuh ya, investigasi gitu ya. Nah jadi di film kriminal itu pasti aja ada aksi kriminal yang dilakukan ya, pertama. Yang kedua ada investigasi yang dilakukan oleh tim gitu kan, atau perorangan ya. Kalau film detektif itu kan pasti ada yang seorang gitu kan yang menjadi lakonnya gitu ya. Lalu ada juga buktinya gitu kan, dan juga siapa pelakunya, seperti itu ya. To make the story more interesting, the plot must be modified. Nah ini yang penting tuh ya. Jadi untuk membuat ceritanya itu lebih menarik, si plotnya pun harus dimodifikasi. Gini, berarti a story then is the whole series of events that are being told, while the plot is the arrangement of the events to produce a dramatic effect. Gitu. Jadi intinya story itu adalah keseluruhan dari kejadian yang diceritakan. Kalau misalkan si plot itu adalah bagaimana susunan dari event tersebut. Jadi susunan kejadiannya bagaimana sih supaya membuat efek yang dramatis gitu. Oke, contoh lain nih, terakhir adalah
Oke, contoh misalkan si rajanya meninggal, ya, meninggoy, dan juga diikuti dengan si ratunya juga gitu kan. Tapi kan kalau gitu doang ya udah, people know that story before. I mean like semua cerita juga basically ya pengen menceritakan kalau misalkan tentang kerajaan dan raja dan ratu gitu ya. Ya pasti kayak gitu kan, kayak udah sama lah gitu ya dan beberapa cerita sebelumnya tuh. Tapi kalau tanpa ada plot yang menarik, plot yang dimodifikasi itu akan terasa hambar. Oke, makanya while the plot is the king died and the queen died of grief. Jadi nah, contoh seperti ini, misalkan si rajanya mati, si queennya mati, tapi udah aja gitu kan gak rame. Tapi misalkan the kingnya, ini hanya ininya aja ya, untuk garis besarnya aja ya. The king died and then the queen died of grief. Nah, ini contoh bisa dimodifikasi sedikit lah kayak gitu kan. The queennya died of grief, misalnya kayak gitu. Nah, dalam pendek kata, a story would be boring without proper design of plot. While the plot is the key to an interesting story. Ini hanya garis besarnya. Atau misalkan nanti plotnya bisa diganti juga guys. Di awal, misalkan the queen died of grief gitu kan. Tapi kan misalkan dibuat flashback tuh kayak gitu kan. Dan punya dibuat elemen sedemikian rupa sehingga si plotnya itu bisa mengubah ceritanya lebih menarik. Intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi itulah perbedaan antara plot dan juga cerita. Kalau cerita itu keseluruhannya kejadian, kalau plot itu bagaimana si kejadian tersebut disusun sehingga membuat efek dramatis. Oke. Okay? Okay, so I will tell the rest of the lesson tonight. So don't forget ya, kita akan mengadakan Zoom meeting jam 8 kurang lebih. So I hope to see you tonight guys. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.